Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Istiq Belajar, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan semangat. Alhamdulillah, hari ini adalah hari ke-12 pasca operasi. Dan alhamdulillah kondisi sudah cukup kuat, sudah lebih kuat daripada sebelumnya. Nah, teman-teman, di video kali ini Istiq Belajar mau berbagi pengalaman pasca operasi. Jadi pada tanggal 10 Maret 2023 kemarin, Jumat pagi, kurang lebih setengah 7 pagi, saya didorong ke ruang operasi untuk persiapan operasi tahap pertama. Maksudnya gelombang pertama. Alhamdulillah dapat gelombang pagi. Nah, setelah selesai beberapa urusan seperti ganti pakaian, kemudian berkumpul di ruang tunggu sebentar sampai tim medis siapnya, alhamdulillah tidak lama kemudian dibawa ke ruang operasi dan tidak lebih dari 3 menit mungkin ya, saya langsung tidak sadarkan diri. Begitu membuka mata, tahu-tahu sudah ada di ruang ICU. Saya mondok di ICU selama 1 hari. Selama di ruang ICU itu kondisi masih sangat lemas ya teman-teman. Sebenarnya bukan lemas, tapi kaku, badan terasa sangat kaku. Dan ini adalah pengalaman pertama, karena sebelum-sebelumnya alhamdulillah Istiq Belajar belum pernah operasi. Jadi begitu membuka mata badan terasa sangat kaku, ditambah obat biusnya sudah mulai hilang. Jadi karena operasi di tulang belakang itu mulai terasa nyeri-nyeri seperti itu. Tetapi yang Istiq rasakan itu nyeri di bekas operasi itu sebenarnya malah tidak terlalu nyeri daripada harus merasakan sakit sekundernya. Jadi pasca operasi itu ada efek samping dari operasi itu, ternyata menembus ke bagian depan sebelah perut, dan itu rasanya Masya Allah cekut sampai rasanya ke dalam banget, seperti kayak ada sayatan, dan itu muncul hampir setiap kali ikut bernafas. Jadi setiap kali nafas itu terasa sakitnya itu, dan itu bertahan selama 4 hari. Jadi rasa nyerinya, jadi Istiq Belajar itu lebih menahan rasa sakit dari nyeri efek sampingnya itu daripada bekas sayatan operasi. Nah, hari kedua pasca operasi itu baru bisa menggerakkan tangan sampai ke siku ya teman-teman ya. Jadi kalau mungkin pasien-pasien yang lain itu mungkin recovery-nya lebih cepat, tapi kalau saya itu ternyata agak lambat ya. Jadi hari pertama itu baru bisa menggerakkan tangan sampai pergelangan, kaki sampai pergelangan. Hari kedua itu baru bisa menggerakkan tangan sampai ke siku, kaki sampai ke lutut, belum bisa banyak bergerak. Nah, hari ketiga itu pun masih sangat sakit, tapi udah mulai bisa mengangkat tangan ke atas. Itu saja mengangkatnya tidak langsung pakai kekuatan pundak, tapi sikunya dulu diangkat baru ke atas, itu baru bisa. Sampai hari keempat itu rasa nyerinya tadi itu masih ada, tapi pada hari keempat tuh sudah harus dipaksa miring ke kanan, miring ke kiri. Jadi latihan pertama itu menggerakkan ujung-ujung tangan, ujung-ujung kaki, lalu diteruskan dengan latihan miring ke kanan, miring ke kiri. Itu untuk latihan miring itu juga Masya Allah beratnya, mungkin karena ibaratnya itu yang dioperasi itu kan tulangnya, penyangga tubuh utamanya gitu ya teman-teman. Jadi begitu mau miring
sedikit aja itu udah mulai terasa sakit, jadi harus dibantu orang lain dari belakang, harus didorong. Punggung sama pantat itu harus dimiringkan secara bersama-sama, tidak boleh muntir teman-teman. Jadi tidak boleh punggungnya dulu atau pantatnya dulu, harus didorong bersama-sama. Itu sampai hari keempat ya, hari keempat. Hari kelima itu sudah dicoba untuk latihan duduk, walaupun latihan miring aja masih dibantu, tapi biar progresnya itu mulai ada, itu hari kelima baru dibantu untuk duduk saja, itu baru sekali aja, nggak boleh lama-lama, lalu dibaringkan lagi sama fisioterapi, dan ini harus didampingi sama fisioterapi. Hari selanjutnya itu latihan duduk lagi ditambah berdiri, duduk lagi, berdiri. Sudah, alhamdulillah sudah mulai bisa berdiri, karena tidak bisa langsung jalan teman-teman, dan sama fisioterapisnya juga tidak boleh langsung jalan dulu. Kenapa? Karena kan sudah beberapa hari nggak jalan, jadi ini untuk pengenalan sensornya dulu, biar telapak kakinya itu mulai terasa lebih kuat dulu. Baru selesai hari berikutnya itu boleh ditambah dengan jalan di tempat, nggak boleh jalan dulu, baru jalan di tempat. Nah, alhamdulillah pada hari ini hari ke-12, hari ke-11 itu sudah di rumah ya, itu bisa latihan jalan walaupun masih pakai bantuan walker teman-teman ya. Dan belajar minta untuk didoakan selalu oleh teman-teman semua biar pemulihannya ini lebih cepat dan bisa sehat kembali. Jadi itu teman-teman, untuk kondisi pasca operasi memang tidak langsung bisa sembuh, langsung tidak bisa kerja gitu ya, tapi harus pelan-pelan, step by step dulu, harus mengikuti semua instruksi yang diinstruksikan oleh terapisnya. Jangan sampai gegabah, jangan sampai terburu-buru. Yang penting kita sabar, ikuti tahapannya. Semoga dengan begini nanti perkembangan atau hasil akhirnya itu lebih baik lagi. Demikian video kali ini teman-teman, doakan semoga teman-teman juga selalu sehat dan selalu sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.